you're the fire, a holy flame for all to see. And in my heart you reign forever, my all, my everything. You are my life, you are my love, you are my reason. You are my hope, you are my joy, you are my passion, my all in all. Jesus, my all in all, my all in all. Jesus, my all in all. In the tempest, you're the shelter, and I will hide beneath your wings. Hallelujah, what a Savior, my all, my everything. You are my life, you are my love, you are my reason. You are my hope, you are my joy, you are my passion, my all in all. Jesus, my all in all, my all in all. Jesus, my all in all. Your name be high and lifted up. Jesus, your name be high and lifted up. Jesus, your name be high and lifted up. In all the earth, in all the earth. You are my all in all. You are my life, you are my love, you are my reason. You are my hope, you are my joy, you are my passion, my all in all. Jesus, my all in all, my all in all. You are my all, Jesus, my all in all. My Shalom, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Pagi hari ini saya percaya Bapak Saudara dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, di bulan ke-10 ini Saudara. Saya percaya kasih Tuhan rahmatnya selalu baru. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersorak-sorak. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang memerintah atas segalanya. Pagi hari ini kita memuji namanya, hanya satu nama yang dipuji, nama Yesus Kristus yang bersyukur kepadanya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Melimpah rahmat-Mu, melimpah kebaikan-Mu, melimpah kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beribadah dengan penuh sukacita, dengan hati yang menyala-nyala kami beribadah kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang bersyukur sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari angkat suaramu, puji Dia. Sama-sama kita memuji Tuhan kita.
saudara. Tanggalkan segala bebanmu kepadanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Allah yang ajaib. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Gerakan, mari bersuka cita, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau mati, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami bernyanyi, kami memuji, kami bersorak hanya bagi satu namanya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah gunung batu kami. Tidak ada Tuhan tempat perlindungan yang lebih aman selain kami tinggal di dalam Engkau. Bawa hatimu, bawa hidupmu kepadanya. Di dalam Dia ada segalanya. Marilah kepadaku yang letih sudah beban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
Itulah Tuhan isi hati kami. Jadikan kami bejana-Mu. Kami ingin mengiring Engkau Tuhan. Seumur hidup kami. Kami bukan hanya sekedar mengiring-Mu. Tapi kami ingin menjadi bejana-Mu. Seperti yang Kau kehendaki. Mari Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini. Kami rindu. Kami haus. Kami lapar. Kami sangat ingin mendengar suara-Mu. Wahyukan kepada kami isi hati-Mu. Wahyukan Tuhan. Singkapkan setiap perkataan-Mu. Menerobos roh jiwa tubuh kami. Dan menjadi hidup di dalam diri kami. Tuhan Yesus, kami amat sangat percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat ingin mengubah hidup kami sebagaimana yang Kau kehendaki. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari yang gagal menjadi berhasil. Tuhan Yesus, mari pagi hari ini kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus akan melakukan, menolong kami, memampukan kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya saudaraku, shalom. Selamat siang. Saudaraku, entah tanpa terasa atau berasa. Mungkin tahun ini lebih berasa ya, bukan tanpa terasa. Kenapa? Inilah tahun yang kita lewati, tahun yang penuh tantangan, tahun yang tidak menentu, tahun yang penuh pergumulan, tahun yang penuh dengan masalah. Namun saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus bersikap terhadap segala apapun yang kita hadapi. Bersikaplah sebagai orang percaya. Amin, saudara. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu? Saya menyampaikan, jadilah orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, saudaraku, kalau hanya sekedar mengaku menjadi orang percaya, itu banyak, saudaraku. Bahkan pasaran, saudaraku. Orang yang gak suka ke gereja pun, gak suka baca Alkitab. Bahkan mungkin berdoa pun sudah enggak. Tapi masih mengaku sebagai orang percaya. Ya. Bahkan, saudaraku, ada yang mengaku orang percaya. Tetapi tidak hidup sebagai orang percaya. Tapi ngaku sebagai orang percaya. Juga banyak. Nah, mari kita jangan melihat orang lain, saudaraku. Kita uji diri kita sendiri. Saudara boleh bertanya pada diri sendiri, itu orang yang paling bijak. Kalau kita selalu melihat orang lain, saudara, orang lain itu pasti ada kekurangannya. Dan rasanya kita lebih dari orang lain. Dan itu kurang bijak. Orang bijak adalah melihat kepada dirinya sendiri. Ya, itu orang bijak namanya. Itu orang yang berhikmat, saudaraku. Jangan memperbandingkan diri saudara dengan siapapun. Tapi
Jadilah sebagaimana Tuhan jadikan diri saudara. Karena saudara tidak dijadikan untuk mirip dengan orang lain atau seperti orang lain. Ketika saudara ingin mencoba, ingin seperti orang lain, saudara tidak akan bisa dan saudara akan menjadi stres. Ya. Nah, sekarang saudara, apa yang harus ditanya? Saat ini saya menjadi orang percaya yang seperti apa? Atau menjadi orang percaya yang bagaimana, saudaraku? Dari awal saat tadi saya sudah sampaikan. Menjadi orang percaya itu menyenangkan Tuhan. Sangat menyenangkan Tuhan, saudaraku. Karena untuk tujuan itulah Yesus datang. Supaya setiap orang percaya kepada Dia. Tapi tahap selanjutnya, saudaraku. Menjadi orang percaya yang seperti apa? Yang bagaimana, saudaraku? Itu pertanyaan. Nah, kira-kira saat ini, saudara, menjadi orang percaya yang bagaimana? Apakah kita sudah menjadi percaya dengan standar Tuhan, dengan kehendak Tuhan, atau menjadi orang percaya sebagaimana yang kita kehendaki? Saya ulang sedikit, saudaraku. Nah, saya hari ini ditambahkan lagi pengertian tentang jadi orang percaya yang seperti Tuhan kehendaki atau menjadi orang percaya seperti yang saudara kehendaki. Menurut saudara, setelah Adam jatuh dalam dosa, ya, dia keluar dari Taman Eden, Adam ini masih jadi orang percaya enggak kepada Tuhan? Masih, karena terbukti dia masih beribadah. Karena anak-anaknya pun beribadah. Tentu karena dia melihat papahnya, saudaraku. Kain dan Habel itu beribadah. Memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tapi setelah Adam ini keluar dari Taman Eden. Adam ini menjadi orang percaya kepada Tuhan menurut versi dia. Bukan versinya Tuhan. Nah, itulah agama, saudaraku. Menjadi orang percaya sebagaimana yang dia mau. Saudara tidak akan punya Tuhan. Saudara tidak akan bertuhan. Wah, saya kaget ketika saya merenung tentang ini. Sebenarnya banyak orang percaya tidak bertuhan. Tidak mentuhankan aku. Tapi mereka ingin menjadi orang percaya seperti yang dia mau. Tuhan itu diatur aja sama dia. Maka terlalu amat sangat banyak kenapa orang menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena berusaha menjadikan Tuhan sebagaimana yang dia kehendaki. Apabila Tuhan itu tidak seperti yang dia mau, dia kecewa. Akhirnya gak pernah punya Tuhan, saudaraku. Gak pernah punya Tuhan. Cuma ngaku saja. Jadi orang percaya kepada Tuhan tapi Tuhan tidak terlibat apapun dalam kehidupannya. Karena contoh Adam harus bersusah payah. Padahal waktu Tuhan menjadikan manusia tidak ingin manusia hidup bersusah payah. Tapi dia memilih untuk hidup seperti itu. Memilih dengan pengertian sendiri hidup ini, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak ada. Maka tadi saya katakan, kita menjadi orang percaya yang seperti apa? Apakah menjadi orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki atau menurut versi kita sendiri percayanya? Seperti yang saya mau. Saya ingin mengutip lagi Alkitab. Contohnya Yudas. Yudas 3,5 tahun ikut Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Dia kecewa. Ternyata Yesus ini tidak seperti yang saya mau. Yesus ini tidak seperti yang saya kehendaki. Itulah penyebab Yudas, saudaraku, kecewa dan lari dari Tuhan. Dia memilih untuk tidak setia dan dia berkhianat. Karena Yudas mengikut Yesus,
Dia berpikir, dia berharap Yesus itu sama seperti yang dia pikirkan. Ini yang saya sampaikan saudara hari ini cukup dalam. Kenapa Tuhan mewahyukan ini kepada kita saudaraku? Saya percaya pewahyuan ini tambah ke sini akan bertambah serius saudaraku. Bertambah serius. Saudara silakan olah nanti di rumah sendiri berpikir, apakah benar saya ikut Tuhan, percaya sama Tuhan? Tuhan itu seperti yang saya mau. Maka coba lihat saudara, cara belajar, cara berdoa, cara ngikut Tuhannya pun seperti yang saudara mau. Padahal Tuhan menginginkan kita hidup menjadi orang percaya, itu sudah luar biasa. Saya baru buka firman Tuhan sekarang. Kejadian 15 ayat yang kelima dan keenam. Kejadian 15 ayat yang kelima dan keenam. Saudara, firman Tuhan berkata, Kejadian 15 ayat 5 dan 6 berkata begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kalau membaca ayat ini selewat begitu saja gampang. Tapi kalau kita melihat kronologinya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, itu gak mudah. Karena Abram tuh saat itu sedang seperti ada dalam persimpangan. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, aku tidak akan mempunyai anak. Terus Tuhan ngomongnya sangat besar. Kamu lihat bintang di langit. Seperti itu banyaknya nanti keturunanmu. Ini berbicara yang sangat maha besar saudaraku. Wow. Terus Abram ngomong sama Sarah. Mam, kita akan punya anak sangat banyak, Mam. Kira-kira istrinya ngetawain enggak? Jangan banyak-banyak lah, Pak. Satu aja. Enggak ada ini ngomongnya gede, banyak seperti bintang di langit. Kamu sedang melamun kayaknya. Kamu sedang melamun kayaknya. Itu sebabnya saudara, ketika Abraham berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, itu Tuhan kagum saudara. Karena dia sedang mengalami satu krisis dalam kehidupannya, yaitu krisis keturunan. Apakah Tuhan mau memberi anak kepadaku? Saudara, kalau orang yang sedang bergumul ingin mempunyai keturunan, ini sangat berasa yang saya sampaikan. Bagi saudara yang anaknya sudah banyak, biasa-biasa aja. Tapi yang sedang menantikan dan menginginkan mempunyai momongan, ini masalah besar. Ini masalah krisis saudara. Krisis iman ini namanya, krisis kepercayaan. Apakah kamu masih percaya mengalami krisis? Kita semua sehari ini sedang menghadapi krisis. Krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis keamanan, krisis pekerjaan, banyak yang di PHK saudaraku. Krisis masa depan, ada orang berkata begini, wah sekarang aja udah susah gini, apalagi nanti. Nah itu krisis masa depan. Kebayangin gak saudaraku? Nah Abraham ini sedang berhadapan dengan krisis kepercayaan, apa yang dijanjikan Tuhan itu benar apa enggak. Tuhan datang. Lalu Abraham dibawa keluar. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Ayo ke sini. Kau lihat bintang di langit itu. Abraham melihat, wow. Terus Tuhan ngomong saudaraku. Hitunglah bintang-bintang.
Jika engkau dapat menghitungnya maka firman-Nya itu kepadanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau sudah jadi Abraham gimana? Saya merasakan ini saudaraku. Ketika saya melihat sesuatu menurut saya ini sangat besar. Kadang-kadang saya ngomong gini, Tuhan ini teh benar Tuhan. Benar Tuhan. Saya sendiri kadang-kadang sukar untuk percaya itu saudara. Tapi harus percaya. Karena ini di luar batas kemampuan saya. Ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan sebagaimana Tuhan yang kehendaki saudara. Itu yang disebut iman. Iman itu membuat kita nyambung sama Tuhan. Iman itu membuat kehendak Tuhan jadi. Untuk itulah Tuhan memberikan iman kepada kita. Tujuannya supaya kita nyambung. Supaya kehendaknya jadi. Tanpa iman tidak ada yang bisa dijadikan dalam hidup kita oleh Tuhan. Tadi pagi saya merenung. Tuhan ajari aku iman pagi ini. Berikan Tuhan, wahyukan pengertian yang lebih lagi tentang iman ini. Keluarlah satu pertanyaan di hati saya. Menurut kamu, untuk apa harus ada iman? Saya diam saudara, ngeheng saudaraku. Diam, udah bodoh aja. Aku berikan iman kepada semua orang dengan satu tujuan. Satu, supaya aku bisa menjadikan kehendakku pada orang itu. Kedua, supaya perkataanku ini nyambung dengan orang itu. Karena tanpa itu gak bisa nyambung dengan aku. Karena perkataan Tuhan ini saudara melampaui akal kita. Melampaui kemampuan kita berpikir saudara. Harus ada satu pemikiran yang ilahi dalam diri kita yang disebut pikiran iman. Nah itu jadi manusia iman itu kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Abraham ini nangkap visinya besar. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Coba sekarang banyak orang percaya. Pikirannya gitu-gitu aja pasaran. Jadi orang percaya yang pasaran ikut ramenya seperti pada umumnya gitu saudara. Apa benar iya jadi orang percaya seperti itu? Kalau di dalam baca dia dalam Alkitab enggak seperti itu. Pak itu makan orang-orang khusus yang ditunjuk Tuhan. Kalau gitu Tuhan gak adil. Tuhan kasih kesempatan kepada semua orang saudara mulai dari pelacur. Tuhan kasih kesempatan. Mulai dari yang paling rendah dari budak. Kenapa Yusuf dijadikan budak dulu saudara? Supaya saudara tahu perbuatan Tuhan yang ajaib. Seorang budak untuk menjadi sukses itu tidak mudah. Tuhan buat sesuatu yang sangat ekstrim. Ini iman. Maka Yusuf jadi seorang yang luar biasa itu karena iman saudaraku. Karena dia mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Cuma itu sebenarnya. Nah untuk kita berpegang itu tuh banyak orang gak siap. Kenapa gak siap? Karena dia ingin menjadi orang percaya seperti versinya dia saja. Bukan versinya Tuhan. Oh ya saya jadi percaya seperti ini aja. Saya punya cita-cita saya begini. Ya udah jalanin aja cita-cita lo. Ketika Tuhan ubah saudara. Saya cita-cita jujur. Gak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Saya hanya punya cita-cita jadi businessman saudaraku. Puji Tuhan hari ini kalau Tuhan tetap businessman-nya jadi tapi berhati hamba. Ada orang jadi businessman belum tentu hatinya hati hamba Tuhan. Saya bersyukur dirubah dulu kepada kehambaan. Setelah kehambaan mungkin saya dibalikin lagi. Ya saudaraku.
Nah, saudara lihat, saya bacakan ya, Bilangan 14 ayat 1. Bilangan 14 ayat 1. Itu Abraham tadi ya, luar biasa ya, bisa percaya di dalam krisis. Dia bisa mempercayai sesuatu yang luar biasa. Mana bilangannya? Udah? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun serta segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Menurut saudara orang Israel ini percaya Tuhan enggak? Come on. Punya Tuhan enggak? Mereka percaya Tuhan tapi tidak punya Tuhan. Wah, saudara bingung pasti perkataan saya ini. Karena dia tidak menjadikan Tuhan. Cuma punya Tuhan tapi tidak jadi Tuhan. Tidak ya jadi yang maha kuasa. Mereka ingin punya Tuhan versinya Mesir. Mereka ingin jadi orang percaya seperti yang mereka mau, seperti di Mesir. Padahal Tuhan ingin lebih, kamu jangan jadi budak. Jangan jadi budak, aku bawa ke satu tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu karena di sana banyak masalah. Nah, banyak anak-anak Tuhan selalu kalau melihat masalah yang gede-gede takut, saudara. Tuhannya hilang. Janganlah, udah pusing lah itu mah, ngeri banget lah. Aduh, susah banget, aduh, masalahnya besar. Iya, saudaraku. Untuk itulah Tuhan ada yang maha besar bersama kita, saudaraku. Supaya kita jadi besar. Kalau kita punya Tuhan yang maha besar, kita ngomong Allahku maha besar. Tapi kita berpikirnya kecil, Allahnya di mana? Saya berharap hari ini saudara mendapatkan pewahyuan. Terobosan yang baru, saudaraku. Pengertian yang baru. Orang Israel ini percaya sama Tuhan. Ayo udah kita kembali ke Mesir, bawa karab. Enggak nanya Tuhan, gimana malah ngomong Tuhan. Kenapa kau mau bawa kami ke sini untuk membunuh kami? Kan kurang ajar saudara. Tuhan bermaksud baik. Nah, kenapa mereka nggak nyambung? Karena tidak menerima firman itu jadi iman. Akhirnya nggak nyambung, banyak anak Tuhan dengar firman sih dengar, cuma nyampe tahu setelah ada masalah hilang firmannya. Mulai kecewa, mulai takut, mulai khawatir, yang negatif-negatif di dalam pikirannya. Padahal jadi orang percaya itu selalu berpikir positif dan optimis. Sudah lihat Yosua? Di tengah-tengah semua bangsa itu ingin pulang, kata Yosua, tidak, kita akan telan habis mereka itu. Kan ngomongnya gede saudara. Karena dia punya Allah yang maha besar, maka hatinya jadi besar. Kini banyak mengaku punya Allah yang maha besar, hatinya saudara seperti hati ayam. Datang angin dikit, keok. Waduh, ketakutan saudaraku. Benar enggak kita nih orang percaya? Hati-hati saudara, krisis. Kemarin dalam doa malam saya sampaikan. Krisis bisa melahirkan iman atau menghilangkan iman. Krisis bisa melahirkan iman atau menghilangkan iman. Bangsa Israel melihat krisis. Wow, orang-orang enak. Wah, berat dah. Kita mah
Mereka lebih kuat dari kita nggak bisa maju. Imannya hilang. Karena ada krisis imannya hilang. Saudaraku. Atau Yosua saat krisis datang malah lahir iman. Kita akan maju. Kita akan telan habis. Wah, keren saudaraku. Hati-hati kita ngaku orang percaya saudaraku. Apakah jadi orang percaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Orang percaya yang militan. Atau orang percaya sekedar ikut percaya aja lah. Tapi giliran yang ini gak masuk akal, gua gak mau lah. Gak masuk akal, kalau gitu ngapain jadi orang percaya? Kalau Tuhan ngomong mah selalu gak masuk akal saudaraku. Contohnya gini ya saudara, saya kenapa senang memakai ilustrasi ini? Karena hidup di dalam diri saya. Perempuan 12 tahun pendarahan mengalami krisis kematian, krisis penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ketika mendengar Yesus, lahirlah iman kesembuhan. Dia berkata saudara, lahirlah iman. Iman apa? Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Bukankah itu lahir iman? Lahir iman, saudaraku. Perwira yang datang sama Tuhan. Hambaku hampir mati. Sakit keras. Oh, katakan sepatah kata saja. Itu lahir iman sepatah kata. Jadilah seperti yang kau percayai. Dia pulang sembuh saudaraku. Kita bisa dengar firman sehari 7 kali. Apalagi sekarang zaman YouTube. Wow. Tapi cuma jadi pengetahuan ya percuma saudaraku. Tuhan akan ngomong kepada setiap pribadi secara spesifik. Kemarin minggu Tia sampaikan tentang apa? Bartimeus. Kenapa ada cerita Bartimeus? Saudaraku. Tuhan adakan satu peristiwa yang sangat ekstrim. Pengemis pun mendapat kesempatan di mata Yesus. Pelacur pun mendapat kesempatan iman di mata Yesus. Jadi jangan saudara, ada gua mah gini, ada gua mah gitu. Mana mungkin gua mah. Belum apa-apa udah menghakimi. Itu bukan pikiran orang percaya, itu pikiran yang terkutuk saudaraku. Bangsa Israel ini minder, mereka lebih kuat. Gua mah kayak belalang, ngapain itu pikiran yang terkutuk saudara. Pikiran perbudakan. Come on saudara. Berubah. Benar masa depan kita ini akan terus bertambah sukar keadaan. Tapi jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang sanggup mengatasi segala kesukaran itu. Nggak ada kesukaran menurut saya lebih daripada yang waktu Musa hadapi lautan. Tidak ada saudara. Tuhan sudah bikin satu peristiwa yang sangat ekstrim saudara. Tujuannya apa? Supaya kamu percaya bahwa kamu punya Allah yang pernah mengeringkan laut. Tujuannya itu. Tapi saat kita menghadapi krisis hari ini. Lupa kisah Musa itu. Stres saudaraku. Ada apa enggak Tuhan ini? Saudaraku, Tuhan punya kehendak jadi orang percaya itu bukan sekedar jadi percaya. Kita buka Yohanes 14. Ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama engkau Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, kenapa Filipus mengalami kesukaran mengenal Yesus? Saudara dan saya akan mengalami kesukaran untuk mengenal Yesus secara pribadi. Kalau apa? Kalau saudaraku, kita percaya yang gak benar. Kita akan ada kesulitan mengikuti Yesus.
Nah setelah itu ayat yang ke-10 dikatakan begini. Maka Yesus ngomong, tidak percayakah? Benar kan? Filipus tuh belum percaya siapa Yesus itu. Maka Tuhan berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya mau bertanya, saudara percaya nggak Yesus ada dalam diri kita? Itu potensi yang sangat besar, saudaraku. Ketika itu hidup, Yesus benar di dalam diri kita, kita iman percaya meledak, saudara. Saudara akan punya pemikiran sama dengan Kristus. Saudara bisa melihat sama dengan Kristus. Saudara akan bisa mendengar sama seperti Kristus. Kita akan dibuat seperti itu. Itu tujuan Yesus hidup di dalam diri kita. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus kan dia bisa jadi sama dengan Bapaknya. Betul? Amin, saudaraku yang di rumah dengan yang di sini. Yesus tuh bisa dengar perkataan Bapa, apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Yesus tuh ingin kita jadi orang percaya seperti ini. Kemudian dia berkata, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus yang di dalam kita lah yang melakukan pekerjaannya. Ini pewahyuan, saudaraku, kalau ini kita tangkap nih dengan jadi iman, saudara akan berubah, tidak akan jadi orang percaya yang sekedar, ya asiknya gini-gini, cuma gitu-gitu, nanti ada sedikit ngeheng, nangis, aduh, gua kecewa deh, masalah imut-imut, saudaraku, masalahnya imut-imut banget, kecewa, tersinggung, marah, gua mau undur-undur kayak binatang, undur-undur aja saudaraku. Wah, baru masalah gitu undur-undur saudaraku. Benar enggak kau ini orang percaya? Saudaraku lihat ayat yang ke-11. Yesus ingin saudara percaya sebenarnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus harus meyakinkan Filipus sedemikian rupa saudaraku. Percaya lu teh gua tuh dengan Bapa satu. Apalagi kita gak melihat Yesus. Filipus yang lihat Yesus aja, yang melihat mujizat susah percaya. Apalagi kita saudara. Tapi lewat firman ini sama seperti kita melihat Yesus sedang berbicara kepada kita. Amin saudaraku. Ayo antusias saudaraku. Saya ini sangat antusias menyampaikan pesan ini. Saudara beberapa waktu itu saya kadang-kadang susah tidur saudara. Namun semalam saya duduk diam. Ketika susah tidur saya nggak mau lutak-lutik nggak karuan. Saya diam kemarin tuh. Keluar di hati saya, kamu tengking. Saya tengking saudara, dalam nama Yesus. Engkau setan yang mengganggu pikiranku. Yang terus menerus menekan aku tolak engkau. Keluar. Semua telinga, pikiranku dikuasai oleh Kristus. Aku mau tidur. Dalam nama Yesus. Plek saya, nggak berapa lama terbang saudara. Oh ternyata saudara. Si jahat itu bisa membuat kita saudara tidak boleh berhenti berpikir saudara. Terus kita diseru mikir, diperbudak pikiran ini. Supaya kita stres. Saudara lihat, kawan-kawan. Sampai Yesus tuh meyakinkan seperti ini ya kepada Filipus juga kepada kita. Ayat yang ke-12, ini asik saudara. Ini yang ada dalam iman saya. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa. Yesus punya target kepada setiap orang percaya. Katakan target. Punya goal saudaraku. Apa goalnya? Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa. Jadi semua punya orang ada kesempatan enggak? Karena barang siapa. Jadi siapa saja. Asal kau percaya seperti yang aku mau.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sejak saya bertobat, saya pegang ayat ini, saudaraku. Saya hidupi, saya mimpikan. Tuhan, aku percaya. Aku ingin jadi orang percaya seperti yang kau katakan itu. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa Tuhan? Terus saudaraku. Saudara kalau ngomong gitu sama Tuhan, Tuhan tuh saudara pasti ketawa, pasti tersenyum, pasti bangga. Ini yang gua cari nih. Orang seperti ini gua cari nih. Saya kemarin wawancara beberapa wawancara penerimaan orang, saudara. Saya tanya, kamu punya dream apa? Dreamnya ngomong gini, ya nanti Pak kita ingin punya usaha sendiri, terus untuk pensiun masa depan kami aja Pak, hidup cukup. Oh bagus, saya hormati, bagus. Semua yang saya tanya, ujungnya seperti itu saudaraku. Mereka kuliah, mereka sampai S2, ternyata cita-citanya cuma untuk itu. Nggak ada mimpi yang lain? Enggak Pak. Sambil ketawa-ketawa cuma itu yang kami mimpikan. Nanti punya usaha sendiri untuk masa depan kami. Ya jadilah orang percaya yang seperti itu. Mereka percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi pikirannya memakai pikiran sendiri. Padahal mungkin Tuhan punya kehendak sama mereka itu. Punya rencana kepada mereka itu. Mempunyai saudara target sama mereka itu. Enggak seperti itu. Tapi karena kita sudah memflot. Gue mau seperti ini. Ya udah. Jadilah yang kau kehendaki. Tuhan juga menghormati kehendak saudara. Tuhan hormati saudara. Tuhan gak akan paksa. Silakan. Tapi berapa persen orang yang mau menangkap kehendak Tuhan? Kenapa nggak berani? Wah kayaknya susah ya. Nggak susah saudara, ketika kita masuk dalam iman saya pun dibius jadi tiba-tiba wani gitu loh. Dibuat aneh aja lah. Sebab saya kalau pakai logika nih, pakai pikiran saya nggak berani. Jujur saya nggak berani. Saya nggak siap. Tapi saya ada declare sama Tuhan. Apa saja yang kau suruhkan Tuhan. Buat aku berani. Itu doa saya. Buat aku berani Tuhan. Seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim. Pergi saudara dari Ur Kasdim. Dulu waktu saya mengalami krisis saudara. Saat itu saya belum percaya Yesus. Ada teman saya ngajak kemana? Ke Batam. Batam baru mau dibangun. Pak Yusuf. Ayo kita ke Batam katanya. Bukan manggil Pak Yusuf. Kok ayo ke Batam katanya. Ayah naon di Batam. Wah di sana enak katanya gini. Bawa modal dikit pergi ke Batam. Saya baru punya kalau gak salah saat itu baru lahiran Yeli. Usia 2 bulan gitulah. Saya sedang susah. Wah ke Batam. Mulai saya mikir tuh sudah mau pergi ke Batam. Biar istri ditunda dulu, kalau sudah sukses istri baru bersama saya diboyong. Wah, tapi kehendak Tuhan lain saudara. Enggak jadi aja ketemu sama saudara. Aduh, iya saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara mari renungkan. Apa yang hari ini Tuhan sampaikan. Tuhan punya kehendak atas diri saudara. Maka saya kalau lihat orang yang ingin cuma mapan-mapan, ya ingin supaya sekedar gini-gini. Saya suka, aduh sayang ya. Kayaknya Tuhan tuh punya sesuatu buat diri orang itu. Saya lanjut sedikit ya yang tadi. Ketika saya ngomong tentang visi misi kepada mereka. Mereka berubah saudara. Langsung, Pak kami mau Pak. Wah
kami baru kebuka ya Pak. Oh ternyata karena pola pikirnya belum kebuka saudaraku. Saudara, kerja dengan Tuhan adalah kerja yang di luar batas kemampuan manusia. Itu sebabnya Yesus hidup dalam kita supaya dia bisa melakukan pekerjaannya yang lebih besar itu. Bukan kita saudaraku. Kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ayat terakhir, bukan yang tadi, yang ayat terakhirnya. Ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Ini sering orang kutip saudara. Wah, apa saja yang kita minta dan doakan, Tuhan melakukannya. Baca dulu ayatnya bro. Ayat ini saat engkau melakukan pekerjaan Bapa. Saat engkau melakukan pekerjaan bersama aku, minta apa saja, pasti sama dengan apa yang Tuhan mau, saudaraku, permintaannya. Makanya dikabulkan. Kemarin ini saya minta, Tuhan saya minta lengkapi dengan orang ini. Karena masih jauh gak ada saudara. Tapi begitu tambah dekat saya ngomong, Tuhan mana orang-orangnya? Merudul saudara mulai. Mulai datang. Gitu loh saudara, Tuhan itu. Udah percaya aja saudaraku. Dengan Tuhan itu cukup percaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara akan wow. Katakan wow. Nah sayangnya kita seringkali pakai pengertian sendiri. Saya berterima kasih kepada Pak Riki yang menyampaikan ayat itu berulang-ulang sampai sekarang nempel di dalam diri saya. Jangan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Maksudnya itu saudara. Pengertian Tuhan harus hidup dalam diri kita. Itulah orang percaya yang sejati. Amin saudaraku. Sekali lagi. Percaya yang sejati itu. Saudara. Percaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Maka saudara akan menjadi orang percaya yang luar biasa. Ketika kehendak Tuhan jadi dalam diri saudara. Dahsyat adanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Ya saudaraku, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita mau melakukannya dengan iman percaya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Perjamuan kudus ini hanya akan menjadi biasa-biasa saja. Kalau kita tidak menerima perjamuan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan, maka tidak akan menghasilkan kuasa apapun. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam perjamuan kudus? Yang pertama Tuhan berbicara perjamuan ini berbicara tubuh Kristus. Ada banyak orang menjadi orang percaya tidak merasa menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tidak menjadi bagian dari tubuh Yesus. Dia tetap independen. Tubuh Yesus tidak ada yang independen, saudara. Tubuh Yesus adalah saling melengkapi. Apabila kita ingin independen, cuek satu dengan yang lain, tidak ada urusan satu dengan yang lain, tidak ada persekutuan satu dengan yang lain, saya sarankan, ya saudara jangan ikut perjamuan kudus karena tidak akan ada manfaat apapun. Kita harus mengakui saat melakukan perjamuan kudus itu, percaya bahwa saya adalah tubuh Yesus. Bahwa saya bagian dari tubuh Yesus. Barulah perjamuan itu ada dampaknya dan ada kuasanya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lakukannya dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah cara sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Itu cara yang benar. Haleluya Yesus.
hidupku, apa yang takkan pernah meninggalkanku, walau ku dalam kegelapan dan kesesakan, namun ku takkan tergoyahkan, sebab ku tinggal dalam-Mu. Ku percaya, amin Tuhan, pada firman-Mu, amin Tuhan, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Angkat suaramu dan bangkit berdiri, saudara. Kau yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita sedang beribadah. Kita tidak sedang bermain-main, saudaraku. Hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Firman-Mu jawaban Saudaraku, saudara lihat roti itu yang di tangan saudara. Kalau saudara percaya saat engkau menerimanya, menerima tubuh Kristus, dan engkau mau menjadi bagian dari tubuh Kristus, ketika engkau menerima perjamuan seperti ini, saudara lihat akan ada mujizat. Aku berdoa Tuhan, tubuh-Mu, tubuh yang sudah menebus kami dari segala kutuk, dari segala kutuk sakit penyakit sudah Engkau kalahkan. Saat kami menerima tubuh-Mu ini, kami menerima pembebasan dan kelepasan dari segala kutuk sakit penyakit. Saat kami menerima tubuh-Mu ini Tuhan, kami menerima mujizat kekudusan kebenaran daripada Engkau. Menerima tubuh kemuliaan daripada Engkau. Saat ini Tuhan, sebagaimana Engkau katakan, pada malam waktu Engkau mau diserahkan, Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya, mengingat akan aku. Engkau rela Tuhan tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami menjadi bagian dan menjadi satu dengan Engkau. Hari ini kami menerima tubuh-Mu ini.
dengan iman. Dalam nama Yesus kami menjadi bagian tubuh Yesus itu. Terima saudaraku. Mari kita mengangkat cawan, saudara. Yesus berkata, inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Saudara, Yesus mempersembahkan, mencurahkan darahnya, supaya kita menerima kehidupannya, menerima penebusan, menerima penyucian, menerima kelepasan, keterikatan, segala belenggu, dibebaskan, dilepaskan oleh darahnya. Mari sekarang saudara menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kehidupan-Mu dan kuasa darah-Mu ini. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Ku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu Tuhan yang takkan pernah gagal. Ku berharap hanya kepada-Mu, firman-Mu jawaban hidupku. Ku percaya akan suara-Mu yang firman-Mu. Katakan iman-Mu ini saudaraku kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Kau sedang membawa kami untuk menjadi orang percaya sebagaimana yang Kau kehendaki. Engkau sedang mengajar itu Tuhan. Kau sedang menyatakan isi hati-Mu kepada kami karena terlalu banyak orang mengaku percaya kepadamu. Hanya sekedar percaya. Hanya ikut-ikutan percaya. Oh Tuhan, kami tidak mau seperti itu.
kami mau menjadi orang percaya. Sebagaimana yang Kau firmankan. Engkau berkata kami adalah garam dan terang dunia. Kami harus jadi orang percaya yang seperti itu. Engkau berkata bahwa kami harus menjadi berkat. Kami harus jadi orang percaya yang seperti itu. Bukan sekedar menjadi orang percaya. Berikan dalam roh jiwa tubuh kami. Semua jemaat-Mu Tuhan. Diberikan roh keberanian. Bukan roh ketakutan. Di masa pandemi ini Tuhan. Di masa-masa sukar ini. Buat kami berani menerobos. Berikan hikmat pengertian kepada semua anak-anak-Mu. Hikmat pengertian untuk bisa menerobos segala keadaan. Terjadilah mujizat demi mujizat. Terjadilah keajaiban dan kebesaran-Mu di tengah-tengah masa yang sukar ini. Karena Engkau yang berfirman setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan dipermalukan Tuhan. Kami percaya itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah mata kami. Terbukalah mata anak-anak-Mu. Terbukalah pendengarannya. Sehingga saat Engkau berbicara, saat Kau memperlihatkan jalan keluar, anak-anak-Mu dapat melihatnya. Saat Kau berbicara, mereka dapat mendengarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati usaha pekerjaan, diberkati rumah tangganya, diberkati anaknya, diberkati cucunya, diberkati sekolah anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati juga bangsa dan negeri ini. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas negeri bangsa ini. Diberkati sandangnya, diberkati pangan. Diberkati Tuhan presidennya. Sehingga Bapak Jokowi terus dapat memimpin bangsa ini. Menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang mencintai damai. Bangsa yang bisa menerima keberagaman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berikan dia kekuatan, kesehatan. Perlindungan-Mu senantiasa ada padanya. Terima kasih Bapak. Kami sudah memberkati negeri dan bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saudara tadahkan kedua belah tangan saudara. Hormati Tuhan saat ini mau memberkati saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah sekarang segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Percayalah dan terimalah. Dialah yang membuat engkau berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom, bagi saudara yang kasih Tuhan. Khusus untuk hari ini, mohon perhatikan bagi saudara yang memiliki anak. Ibadah anak akan dimulai pukul 11. Sekali lagi, khusus hari ini ibadah anak akan dimulai pukul 11 siang, bukan 10.45. Jadi saya mengajak, ayo bagi saudara yang memiliki anak, bawa anak-anaknya semuanya untuk dapat mengikuti ibadah anak, untuk sama-sama menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kemudian setelah itu, untuk kegiatan doa selama sepekan, hari Selasa tanggal 6 Oktober, rekan anak-anak muda tetap ada proof pukul 8 malam, ya akan dilaksanakan melalui Zoom. Jadi saya mengundang tidak hanya pekerja, tetapi semua anak-anak youth boleh bergabung dalam ibadah proof ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, kita boleh dikuatkan lewat kesaksian lewat setiap cerita saudara. Apa yang Tuhan lakukan dalam setiap pribadi kita. Kemudian juga hari Jumat, jangan lupa buat kita semuanya ada breakthrough prayer jam 7:30 malam. Ya, dilaksanakan melalui Instagram Bandung City Blessing. Saya melihat kehadiran saudara cukup banyak saudara. Ayo sama-sama
Rata-rata kehadiran sekitar 60-70. Ayo sama-sama minggu ini saudara. Sampai 100 saudara. Bahkan sampai di atas 100. Saya percaya ada berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan melalui ketika kita bersama-sama berdoa dalam breakthrough prayer. Kemudian untuk persembahan Bapak Saudara, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Saudara yang terus setia memberikan persembahan syukur, persepuluhan maupun persembahan sulung Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan minggu ini Bapak Saudara dapat memberikannya melalui transfer rekening BCA yang ada di dalam WA Group maupun juga dalam Warta Jemaat. Kemudian juga Bapak Saudara juga dapat mentransfernya melalui OVO dan dengan men-scan QR Code yang ada di sebelah kanan saya. Pengumuman selanjutnya adalah untuk rekan-rekan youth. Hari Sabtu ini ada ibadah youth. Ibadah youth tetap dilakukan on-site saudara. Artinya kita tetap ada jemaat tetapi terbatas. Sekali lagi saya garis bawahi terbatas. Hanya dihadiri oleh beberapa orang. Maksimal 20 orang. Ini hanya para pelayan Tuhan juga leader-leader saudara. Jadi dukung doa sama-sama untuk ibadah youth ini tetap berjalan dengan luar biasa. Dan rekan-rekan youth juga dapat tetap mengikutinya secara online. Ya melalui channel YouTube dan keterangan lebih lanjutnya bisa mengikuti di WhatsApp group maupun juga Instagram. Kemudian juga ibadah hari Minggu depan ya, saudara kita tetap online. Jadi sekali lagi saya garis bawahi ibadah minggu depan tetap online. Memang waktu yang lalu diberitakan bahwa apabila kita melihat kurva atau grafik penderita COVID itu semakin menurun, mungkin kita akan membuka mulai onsite atau mulai offline. Tetapi akhirnya diputuskan karena melihat keadaan saat ini, jadi kita tetap memutuskan adalah ibadah online tetap sama pukul 9:30 pagi. Jadi jangan kurangan semangat, jangan kekurangan gairah datang kepada Tuhan. Tetap kita beribadah dengan antusias walaupun tetap dalam pakai cara online. Sudah kasih Tuhan. Terakhir, jangan lupa like, share, subscribe channel Bandung City Blessing. Sama-sama kita boleh jadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.